Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Masih dalam pembahasan tentang hakikat iman, menjelaskan bahwa dalam golongan Ahlus Sunnah wal Jamaah ada 3 kelompok ulama yang membahas tentang hakikat iman. Kelompok mazhab Ahlus Sunnah wal Jamaah yang pertama yang mengatakan bahwa hakikat iman itu adalah tunggal. Tunggal artinya tasdiqu ma ja'a bihi nabiyuna sallallahu alaihi wasallam, membenarkan sesuatu yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dirincikan menjadi 6. Membenarkan adanya Allah, membenarkan adanya malaikat, membenarkan adanya kitab-kitab, membenarkan adanya rasul, membenarkan adanya hari akhir, membenarkan qadar, takdir. Nah, jadi rukun iman itu ialah hakikat iman menurut mazhab yang pertama dari Ahlus Sunnah wal Jamaah, hanya 1 itu. Nah, kemudian lagi dari kelompok Ahlus Sunnah wal Jamaah juga mengatakan bahwa yang namanya hakikat iman itu bersusun 2. 1 yang tadi, ditambah lagi ikrar bil lisan, mengakui dengan lisan, mengucapkan 2 kalimat syahadat. Nah, itu pendapat di Ahlus Sunnah wal Jamaah masih. Pendapat yang ketiga dari Ahlus Sunnah wal Jamaah juga, yang namanya hakikat iman itu bersusun 3. 1, membenarkan rukun-rukun iman tadi. 2, mengucap 2 kalimat syahadat. 3, beramal saleh. Nah, ini 3 kelompok di Ahlus Sunnah wal Jamaah yang memahami pengertian daripada hakikat iman. Nah, kemudian ada kelompok lain di luar Ahlus Sunnah wal Jamaah, kelompok Mu'tazilah namanya. Kelompok Mu'tazilah ini kelompok yang diimami oleh Wasil bin Atha. Ini tokohnya. Wasil bin Atha ini tokoh Mu'tazilah. Dulunya ini murid dari Imam Hasanul Basri. Murid Imam Hasanul Basri. Kemudian beda pendapat dengan guru Wasil bin Atha ini, lalu membuat majelis sendiri. I'tizal, Mu'tazilah mengasingkan diri dari guru artinya, karena beda pendapat. Yang beda pendapatnya apa? Ujar Imam Hasan Basri, orang yang beriman yang melakukan dosa besar itu masih beriman. Sedangkan Wasil bin Atha, si murid ini, berpendapat kalau orang beriman itu melakukan dosa besar, dia sudah berada di antara iman dan kada iman lagi. Nah, tahu situ awal perbedaan. Lalu si Wasil ini keluar dari gurunya, membentuk mazhab sendiri, namanya mazhab Mu'tazilah. Itu di luar dari Ahlus Sunnah wal Jamaah.
Nah, sedangkan kelompok Mu'tazilah mengartikan tentang hakikat iman itu tersusun 3 juga, mirip lawan pendapat yang ketiga dari ahli sunnah tadi, mirip. Iman itu membenarkan rukun iman, mengucap 2 kalimat syahadat, amal saleh. Nah, itu ada dari ahli sunnah yang ketiga. Nah, Mu'tazilah macam itu juga. Jadi Mu'tazilah ini hakikat iman itu membenarkan rukun iman, mengucap 2 kalimat syahadat, beramal saleh. Nah, sekarang ujar Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari ini, soal jika dikata orang bahwasanya iman pada mazhab jumhur fuqaha dan muhaddisin dan mutakallimin yaitu perhimpunan yang 3 perkara yang tersebut itu, yakni pertama ikrar dengan lidah, kedua tasdik dengan hati, ketiga amal yang saleh dengan anggota. Maka apa jua perbedaan antara mazhab mereka itu dan mazhab Mu'tazilah? Nah, itu mulai di situ memahamnya. Di Ahlus Sunnah wal Jamaah ada 3 kelompok ulama. Kelompok yang ketiga, iman itu membenarkan dengan hati, mengucap 2 kalimat syahadat, amal saleh. Nah, itu kelompok ketiga dari Ahlus Sunnah wal Jamaah. Sedangkan Mu'tazilah mengartikan iman itu kayak itu juga. Iman itu jadi Mu'tazilah membenarkan dengan hati, mengucap 2 kalimat syahadat, amal saleh. Apa perbedaan 2 ini? Perbedaannya apa? Nah, jawab bahwasanya amal saleh pada mazhab mereka itu Ahlus Sunnah wal Jamaah tiada ia daripada rukun iman, hanya saja ia jadi syarat sempurna iman juga, yaitu di luar hakikat iman. Dan amal saleh pada mazhab Mu'tazilah daripada rukun iman, yaitu masuk ia pada hakikat iman. Nah, itu bedanya. Mu'tazilah ini menempatkan amal saleh sebagai hakikat iman. Kalau Ahlus Sunnah menempatkan amal saleh sebagai syarat sempurna iman. Jadi kalau orang kada beramal saleh, beriman cuma kada sempurna, itu Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kalau Mu'tazilah, kalau orang kada beramal saleh, itu kada beriman, kada beriman sama sekali. Nah, itu bedanya antara Ahlus Sunnah dan Mu'tazilah. Makanya bila orang kada sembahyang, orang kada puasa, itu menurut Mu'tazilah dia sudah antara iman dan kafir. Sudah antara iman dan kafir. Padahal kan beriman kada, padahal kafir kada. Bainal manzilatain, antara 2 tempat. Itu Mu'tazilah. Kalau Ahlus Sunnah, orang beriman, kalimat syahadat, tapi nya kada sembahyang, kada puasa, itu masih beriman, cuma maksiat kepada Allah. Nah, itu perbedaannya. Nah, makanya tadi Wasil bin Atta bertentangan dengan gurunya Hasan Basri sebagai orang Ahlus Sunnah wal Jamaah, bahwa orang yang membenarkan rukun iman, orang mengucap 2 kalimat syahadat tapi kada beramal saleh, itu masih mukmin, beriman, tapi asi, dia maksiat. Kalau si Wasil bin Atta, kalau orang membenarkan rukun iman, mengucap 2 kalimat syahadat tapi kada beramal saleh, maka ini orang keluar dari iman, tapi belum sampai kepada kafir, menangan-nangan hendaknya. Nah, itu pendapat Mu'tazilah. Pendapat itu pendapat yang bertentangan dengan mayoritas kaum muslimin. Itu kada boleh diperpegangi. Kita mesti umpat nang jumhur, nang mayoritas, yaitu pendapat Ahlus Sunnah wal Jamaah.
Banyak perbedaan-perbedaan antara Mu'tazilah dengan Ahlus Sunnah. Intinya kalau Ahlus Sunnah itu orang yang mengutamakan Quran hadis di atas daripada akal. Kalau Mu'tazilah ini orang-orang yang mengutamakan akal di atas daripada Quran hadis. Nah, sehingga dari situ banyak perbedaan-perbedaan. Nah, kita ditegaskan dalam kitab-kitab Ahlus Sunnah jangan sekali-kali terpancing sampai-sampai tak ikuti pendapat Mu'tazilah itu. Atau contoh perbedaan kita Ahlus Sunnah wal Jamaah dengan Mu'tazilah. Api itu menurut Ahlus Sunnah wal Jamaah tidak bisa membakar. Api tidak bisa membakar. Api tidak memberi bekas apa-apa. Kalau api itu menyentuh sesuatu itu terbakar, itu Allah yang membakar. Api itu hanya sebab. Api hanya sebab. Tidak ada sedikit pun api itu bisa membakar kalau Allah kadang menghendaki. Nah, jadi api itu membakar sesuatu, itu Allah yang membakar. Api itu hanya sebab. Dan Allah bisa membakar sesuatu tanpa ada api. Tanpa ada api. Nah, itu Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kalau Mu'tazilah, api itu membakar. Api itu membakar. Api membakar dengan kekuatan yang diletakkan Allah dalam api itu. Nah, kan sedikit bedanya. Mu'tazilah, api itu membakar kayu dengan kekuatan yang diletakkan Allah pada api. Artinya Allah sudah pisah. Allah sudah tahu urusan lagi. Menjadi anak Tuhan, kekuatan di api itu, kalau api ini bisa membakar macam-macam. Tuhan sudah bercampur lagi. Nah, itu Mu'tazilah. Kalau Ahlus Sunnah lain. Api kada bisa membakar. Kalau api bisa membakar, itu Allah yang membakar. Api itu hanya sebab. Nah, itu Ahlus Sunnah. Nah, i'tikad seperti ini i'tikad yang bagian dari keimanan. Kalau kita mengatakan bahwa api bisa membakar dengan sendirinya, kafir. Api bisa membakar dengan kekuatan yang diletakkan Allah, fasik. Tapi kalau api tidak bisa membakar, yang membakar adalah Allah Ta'ala, api hanya sebab. Nah, itu Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jadi dari karena asas beda, Ahlus Sunnah mengutamakan Quran dan Sunnah dari akal, sedangkan Mu'tazilah mengutamakan akal dari Quran dan Sunnah. Lalu akhirnya banyak perbedaan-perbedaan hukum. Nah, jadi tadi menurut sebagian pendapat Ahlus Sunnah wal Jamaah bahwa iman itu tersusun 3. Ini pendapat yang nomor 3. 1, membenarkan hati dengan rukun iman yang 6. 2, mengucap 2 kalimat syahadat. 3, beramal soleh. Tapi amal soleh ini bagi Ahlus Sunnah wal Jamaah sempurna iman. Syarat kesempurnaan iman, bukan hakikat iman. Kalau Mu'tazilah, iman itu adalah membenarkan rukun iman, mengucap 2 kalimat syahadat, tambah amal saleh. Bila orang kada beramal saleh, walaupun dirinya percaya, walaupun mengucap 2 kalimat syahadat, tapi kada beramal saleh, orang ini sudah kada beriman lagi. Nah, itu Mu'tazilah. Soal lagi, jika ditanya orang apa arti Islam pada lugat dan pada syara, maka jawab bahwasanya arti Islam pada lugat yaitu khudu' dan inqiyad, artinya merendahkan diri dan mengikut. Itu menurut bahasa Arab.
Menurut bahasa Arab, Islam itu apa artinya? Tunduk, patuh. Itu menurut bahasa Arab. Adapun Islam pada syara, menurut agama Islam itu imtisalul ma'murat wa jitinabul manhiyat, artinya mengikut segala yang disuruhkan Allah Ta'ala dan menjauhi segala yang ditegahkannya, yakni menerima dan ridha akan segala hukum itu dengan tiada menolakkan dia, sama ada diamalkan akan dia atau tiada. Nah, itu Islam. Jadi Islam itu orang yang ridha, orang yang menerima segala suruhan Allah Ta'ala dan larangan Allah, hanya menerima. Maka itu orang disebut orang Islam. Walaupun kadang mengamalkan, ini tahu pada sembahyang wajib, percaya ini menerima sembahyang itu wajib, tapi kada sembahyang, tetap itu Islam ngarannya. Yang penting yang namanya Islam itu menjunjung perintah, menjauh larangan, menerima dan ridha akan segala hukum itu dengan tiada menolakkan dia, sama ada diamalkan dia atau tidak, itu lain kisah. Yang pentingnya sudah menerima, sudah mengakui bahwa puasa wajib, sembahyang wajib, haji wajib bagi yang mampu, itu haram, ini haram, dia menerima. Masalah mengamalkan kada mengamalkan itu lain lagi kisahnya. Nah, jadi itu pengertian Islam. Jadi Islam kalau dari segi bahasa, arti Islam dari segi bahasa tunduk, patuh. Kalau dari segi syariat, Islam itu apa? Melaksanakan hukum-hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan menerima ridha. Soal bahwa iman dan Islam pada syara adakah berlainan keduanya atau tiada? Iman dan Islam itu apakah iya orangnya atau beda? Nah, iman dan Islam pada syara adakah berlainan keduanya atau tiada? Jawab bahwa iman dan Islam itu adalah berlainan-lainan keduanya pada mafhumnya seperti yang telah engkau ketahui akan dia pada ta'rifnya. Beda. Iman kan, iman itu membenarkan rukun iman. Kalau Islam ada rukun Islam, beda. Tetapi berlazim-laziman wujudnya pada syara. Tapi kadang berpisah. Kadang berpisah. Nah, jadi ini sebagian daripada pendapat para ulama. Islam, iman itu beda. Rukun iman sudah tahu, rukun Islam kita tahu lain. Tapi sebagian ulama ini mengatakan kedua-duanya itu kadang mau berpisah. Dengan sekira-kira tiada diperoleh mukmin yang tiada muslim, dan tiada diperoleh muslim yang tiada mukmin. Hanya barang siapa bersifat dengan iman, maka bersifatlah ia dengan Islam. Dan barang siapa bersifat dengan Islam, maka bersifatlah ia dengan iman. Tiada tanggal iman pada syarak daripada Islam, dan tiada tanggal Islam pada syarak daripada iman. Nah, ini menurut satu pendapat di golongan Ahlus Sunnah wal Jamaah, bahwa Islam lawan iman itu beda. Tetapi kada mau berpisah. Bila orang itu beriman, berarti orang itu muslim toh. Bila orang itu muslim, berarti orang itu mukmin. Nah, ini menurut pendapat sebagian ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah.
Ada lagi pendapat di kalangan Ahlus Sunnah wal Jamaah pula, iman Islam itu beda. Sama yang tadi beda, kalau iman Islam beda. Tapi si iman Islam ini mau bergabung pada diri seseorang, mau berpisah pada diri seseorang, mau kadada sama sekali kedua-duanya pada diri seseorang. Nah, ini ada juga pendapat di kalangan Ahlus Sunnah wal Jamaah, pendapat yang diakui juga artinya di kalangan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Iman Islam beda, jelas sudah beda. Tetapi iman Islam ini mau tak kumpul pada diri seseorang, mau kada tak kumpul pada diri seseorang, mau kadada pada diri seseorang, kedua-duanya. Contohnya, iman Islam tak kumpul pada diri seseorang. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, dan seluruh sahabat dan kita semua. Dalam diri kita ini ada iman, ada Islam. Ada orang yang hanya dalam dirinya itu iman, tapi dia kadang mengucap 2 kalimat syahadat. Ini percaya Allah, percaya Rasul, percaya semua. Tapi kadang terdengar ada di mulutnya itu menurut hadis yang sahih mengucap 2 kalimat syahadat. Siapa itu? Abu Talib. Abu Talib ini mukmin indallah. Beliau mukmin di sisi Allah karena beliau percaya. Tapi beliau kada dikatakan muslim karena beliau tidak ada hadis yang sahih mengatakan mengucap 2 kalimat syahadat. Beliau beriman dan beliau di surga karena beriman. Nah, yang ketiga, ada orang yang muslim mengucap 2 kalimat syahadat tapi hatinya kada beriman, seperti Abdullah bin Ubay, orang-orang munafik. Orang munafik itu orang hatinya kada percaya kepada Allah tetapi mulutnya mengucap 2 kalimat syahadat. Nah, ini orang munafik. Ini yang ada Islamnya pada dirinya, imannya kada ada, ini kekal di neraka. Orang hendak kawin, jangan abahnya tu belah kada berislam, makanya aku terima, mengucap 2 kalimat syahadatnya Islam, tapi hatinya kada. Nah, munafik nih. Nah, ini orang dianggap kekal dalam neraka. Nah, yang keempat, ada orang yang imannya kada ada, Islamnya kada ada. Kayak Abu Jahal contohnya. Abu Jahal hatinya kada percaya dan mengucap 2 kalimat syahadat pun kada ada juga. Nah, jadi itu perbedaan antara iman dan Islam. Beda iman Islam itu sepakat. Tetapi apakah mau berpisah? Nah, itu beda pendapat ulama. Ada yang mengatakan kada mau pisah, bila muslim mukmin, bila mukmin muslim. Ada pendapat yang kedua mau berpisah. Yang kayak tadi, ada orang mukmin aja muslim gak ada. Ada orang muslim aja mukmin gak ada. Ada orang kedua-duanya muslim ya mukmin gak ada. Ya, ada orang gak ada kedua-duanya macam Abu Jahal tadi. Jadi kesimpulannya, yang perlu, yang wajib kita ketahui bahwa hakikat iman menurut Ahlus Sunnah wal Jamaah ada 3 pendapat. Nah, itu satu, pendapat mengatakan hakikat iman itu tunggal. Arti tunggal apa? Membenarkan rukun iman yang 6. Pendapat yang kedua, yang namanya hakikat iman itu adalah membenarkan rukun iman yang 6 ditambah mengucap 2 kalimat syahadat. Yang kedua. Pendapat yang ketiga, hakikat iman itu adalah membenarkan rukun iman yang 6,
mengucap 2 kalimat syahadat, beramal saleh sebagai kesempurnaan iman. Nah, itu 3 pendapat itu yang dipegang. 4 manakah yang 3 itu kada salah. Pendapat yang pertama, pendapat yang kedua, pendapat yang ketiga. Yang jangan diumpati pendapat Mu'tazilah, bahwa hakikat iman itu membenarkan rukun iman, mengucap 2 kalimat syahadat, beramal saleh. Bila kada beramal saleh, keluar dari iman, antara iman dan kafir. Nah, itu jangan diumpati. Hibai, itu bahasa orang Bahari, artinya perhatian. Hai sekalian mereka yang beriman, wajib atasmu memeliharakan imanmu daripada segala perkara yang membinasakan dia. Wajib kita. Jadi setelah kita belajar bahwa hakikat iman itu ialah membenarkan rukun iman yang 6, membenarkan adanya Allah, adanya malaikat, adanya kitab-kitab, adanya rasul-rasul, adanya hari kiamat, adanya takdir. Kita sudah percaya itu, habis sudah kewajiban semacam. Yang kedua, kita ada kewajiban lagi menjaga itu jangan sampai binasa. 6 perkara itu jangan sampai rusak. Keyakinan kita kepada Allah, keyakinan kita kepada malaikat, keyakinan kita kepada kitab-kitab, keyakinan kita kepada rasul, keyakinan kita kepada hari kiamat, keyakinan kita kepada takdir, itu jangan sampai rusak, dijaga. Dari karena barang siapa binasa imannya, maka jadilah ia kafir. Nah, 6 ini satu kesatuan. Rukun iman nah 6 ini satu kesatuan. Itu tunggal. Sebuting aja rusak, kafir kita. Sebuting aja rusak nah 6 itu dalam diri kita, kita kafir. Dan binasa sekalian amal yang telah dikerjakannya. Yang sudah haji habis terbakar hajinya, yang sudah baca Quran seumur hidup terbakar baca Qurannya, yang bersedekah seumur hidup habis pahala sedekahnya, gara-gara satu di antara 6 rukun iman itu binasa oleh hal-hal yang membinasakannya. Dan jadilah ia isi neraka, kekal di dalamnya selama-lamanya. Na'udzubillah min dzalik. Na'udzubillah min dzalik. Nah, jadi ini wajib kita pelajari perkara-perkara yang bisa bima yufsidul iman. Pasal yang kedua pada menyatakan barang yang membinasakan iman. Ketahui oleh Muhai Talib bahwasanya yang membinasakan iman itu riddah namanya, yaitulah kafir yang terlebih keji daripada segala bagi kafir. Kafir ini bertingkat-tingkat juga, tapi yang paling jahat kafir riddah namanya. Apa kafir riddah itu? Orang yang dulunya beriman, imannya rusak, nah, itu kafir riddah. Ini paling neraka paling bawah, paling berat hukumannya, riddah ini. Bermula makna riddah pada logatnya itu rujuk, artinya kembali daripada sesuatu. Dan makna riddah pada syarak yaitu qat'ul Islam, artinya memutuskan Islam dengan berbuat perbuatan yang mengkafirkan, atau mengata perkataan yang mengkafirkan, atau mengiktikadkan i'tikad yang mengkafirkan dengan disengaja, atau dengan bersanda-sanda gurau, atau dengan bantahan. Nah, ini orang yang disebut kafir riddah. Orang yang memutuskan Islam dengan sebab berkata-kata, dengan sebab berbuat, dengan sebab
berkeyakinan, baiknya sengaja atau bersenda gurau. Jadi artinya ada gagayaan-gagayaan yang bila kita gayakan kita jadi kafir riddah, jadi murtad. Artinya ada ucapan-ucapan yang bila kita ucapkan kita sudah putus Islam, riddah. Ada perbuatan-perbuatan, gerakan-gerakan tubuh kita yang bila kita kerjakan itu kita keluar dari Islam, kita riddah. Adapun memutuskan Islam dengan perbuatan, maka yaitu seperti sujud bagi makhluk, seperti berhala dan matahari dan bulan dan lainnya. Maka murad maksud daripada sujud itu mengantarkan dahi ke bumi, baik ke matahari, baik ke berhala, baik ke ibu bapak, baik ke peguruan, baik ke orang wali, baik ke kubur-kubur wali, ke kubur nabi. Bila kita sujud kayak sembahyang, mandak dahi ke lantai, berarti kita sudah riddah. Karena sujud itu mutlak hanya untuk Allah subhanahu wa ta'ala, kada boleh yang lain pada Allah. Misalnya kita ke kubur wali, sampai di kubur wali sujud kayak sembahyang, kafir kita. Haji kita batal, puasa batal, semua ibadah terbakar gara-gara perbuatan itu. Karena sujud itu kada ada hak selain daripada hak Allah subhanahu wa ta'ala. Sujud kayak sembahyang, sujud kayak sembahyang tuh, dahi ke lantai. Maka murad daripada sujud itu, arti murad itu maksud daripada sujud itu mengantarkan dahi ke bumi. Nah, ini perbuatan. Walaupunnya menganggap ini orang kada Tuhan, tahu pada kada Tuhan ini, tahu pada ini kuitan, tahu pada ini guru, tahu pada ini kubur, tapi nya sujud kayak sembahyang itu. Nah, itu sudah perbuatannya itu membuat dia riddah. Karena ada perbuatan-perbuatan yang hanya boleh kita lakukan untuk Allah semata, yaitu sujud tadi. Sujud itu hanya boleh untuk Allah. Jadi kalau ada sarana sedang menunggu hati, aku aja hatinya bisa aja kada kawan itu, ada kawan dipakai hati. Bila orang sujud sudah kayak sembahyang tuh menghadap apakah? Nah, itu sudah riddah, sudah keluar dari agama Islam. Dan seperti menghampirkan diri bagi makhluk dengan menyembelih kambing umpamanya dengan namanya. Nah, ini perbuatan memutus Islam juga. Seperti menghampirkan diri bagi makhluk dengan menyembelih kambing umpamanya dengan namanya makhluk itu. Kita berkorban itu sapi, kambing untuk mendekatkan diri kepada Allah. Berkorban itu hanya boleh satu, mendekatkan diri kepada Allah. Nah, lalu kita menyembelih kambing, menyembelih sapi, menyembelih apa untuk mendekatkan diri lawan guru kita misalnya. Nah, itu kafir. Kita menyembelih kambing, menyembelih sapi, menyembelih untuk mendekatkan diri kepada raja kita. Nah, itu kafir. Karena yang hanya boleh mendekatkan diri menyembelih hewan kurban itu hanya mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
Jadi orang menyembelih satu sembelihan atas nama siapa? Untuk mendekatkan diri kepada Fulan bin Fulan. Nah itu sudah kafir. Kafir. Dan seperti membuang Quran, seperti membuang Quran atau lainnya daripada kitab ilmu syara' kepada tempat najis atau kepada tempat yang dikebencii oleh nafsu daripada yang suci seperti hingus dan ludah dan mani, atau membuang fatwa ilmu syara' ke bumi dengan diperhinakannya akan dia, seperti dikatanya fatwa ilmu syara' apa ini, maka barang siapa memperbuat satu perbuatan dari segala perbuatan ini, maka jadilah ia kafir. Satu tadi apa? Membuang Quran. Membuang Quran itu kan ada salang sebagian Quran walaupun satu ayat dari Quran. Bismillahirrahmanirrahim itu satu ayat daripada Quran. Nah dibuang ke tempat najis atau dibuang ke tempat kotor pada sampah. Nah maka perbuatannya itu sudah perbuatan kafir. Atau lain pada Quran ilmu syara', kitab-kitab hadis kah, tafsir kah, kitab-kitab fikih kah, dibuang ke tempat sampah, dibuang ke tempat najis. Maka tahu ini kitab fikih, ini kitab tauhid, ini kitab tafsir, ini kitab hadis, tahu dibuang walaupun selambar dalamnya misalnya sehelai. Nah itu sama aja juga. Tempat najis atau tempat yang kotor, atau membuang fatwa ilmu syara' ke bumi dengan diperhinakannya akan dia, seperti dikata fatwa ilmu syara' apa ini, misalnya membaca buku fatwa majelis ulama, ini fatwa majelis ulama ini yang bujur fatwanya bahwasanya majelis ulama ini hukumnya haram. Mah fatwa apa ini, dibuang ke tanah. Nah itu perbuatan kafir karena menghinakan. Nah jadi barang siapa memperbuat satu perbuatan daripada segala perbuatan ini, maka jadilah ia kafir. Dan barang siapa rukuk bagi makhluk, maka tiada jadi kafir. Rukuk aja, kada sujud, rukuk. Maka barang siapa rukuk bagi makhluk, maka tiada jadi kafir, melainkan jika dikasatnya membesarkan dia seperti membesarkan Allah Ta'ala. Nah kecuali itu berkait di hati, beda dengan sujud. Kalau sujud itu apakah hatinya, apakah hatinya. Bila sujud kayak sembahyang itu sudah kafir. Kalau rukuk bang, rukuk kayak sembahyang tuh, rukuk kita, tapi dalam hati kada ada mangkasat ini Tuhan, itu kada apa-apa, kada kafir. Tapi kalau hatinya mangkasat bahwasanya rukuk di hadapan ini Tuhan, itu kafir juga. Tapi itu kada ada apa itu orang. Ini kalau rukuk berbungkuk kayak sembahyang, rukuk dalam hatinya kada ada kasat ini Tuhan, kawan, guru atau apa kuitan. Nah itu kada kafir. Beda dengan sujud. Kalau sujud tadi hatinya mangkasat kada mangkasat, bila sujud itu sudah kafir. Kalau ruku ini kada. Kalau ruku ini ada tambahan. Kalau ruku wara itu kada bapak. Tapi kalau hatinya menyamakan dengan Tuhan, nah nyar kafir. Beda. Ya mungkin ada tradisi sebagian negara misalnya yang menghormati tamu tuh kayak ruku, bungkuk kayak ruku.
Nah selama hatinya itu kada menganggap ini sama dengan Tuhan, ya kada jadi masalah. Kalau yang bungkuk kayak rokok aja. Tapi kalau yang menganggap yang datang ini sama lawan Tuhan, nah itu kafir juga. Tapi itu perlu ada hati tadi. Adapun memutuskan Islam dengan perkataan, tadi kan contoh-contoh perbuatan tuh, sujud, membuang Quran, membuang ilmu agama ke sampah, itu perbuatan. Adapun memutuskan Islam dengan perkataan seperti serta i'tiqad dan i'tiqad, atau serta bantahan atau bersenda-senda bergaya-gaya, maka yaitu seperti mengata dan mengetikatkan bahwa alam ini kadim, atau roh kadim, atau Allah Ta'ala baharu, atau menafikan sifat Allah yang sabit baginya dengan ijma' ulama, seperti menafikan asal ilmu Allah Ta'ala, atau menafikan ilmunya akan juz'iyat, atau mengisbatkan sifat yang dinafikan daripadanya dengan ijma' seperti warna dan berhubung dengan alam dan bercerai daripadanya, atau mendustakan nabi atau malaikat, atau meringan-ringankan keduanya, atau menyumpahi keduanya. Dan jikalau dengan senda-senda gurau sekalipun, maka barang siapa mengata dengan suatu daripada segala yang tersebut itu, maka jadi kafir, sama ada dikatanya dengan i'tiqad, atau dengan bersenda gurau, atau dengan bantahan. Nah, seperti diketahui akan yang hak, tetapi enggan ia daripada mengikrarkan dia, hanya diikrarkannya yang tersebut itu juga. Macam-macam tadi itu, berapa macam, baik ini perkataan semata-mata, atau disertai i'tiqad di hati, atau hanya bergagayaan aja, itu semua mengakibatkan dia kafir. Alam dipadakannya kadim, alam semesta dipadakannya kadim. Arti kadim itu apa? Kada berawal, kada berawal. Pada alam ini kan dulunya kada ada, diadakan oleh Allah, itu alam. Nya kada, alam ini kada ada awalnya. Nah, berarti mengadimkan alam, itu sudah kafir. Walaupun dimuntung aja ucapan kada sampai ke hati, tetap kafir juga. Ada kau dimain-mainkan itu. Atau roh kadim jarinya, roh kadim, atau Allah Ta'ala baharu jarinya, atau menafikan sifat Allah, sifat yang diijma'kan ulama sebagai sifat Allah, ilmu contohnya. Tuhan kata dia bersifat ilmu jarinya. Nah, kafir alhamdulillah. Atau menafikan ilmu Tuhan yang halus-halus. Jadi Tuhan tuh tahu secara global aja, hal halus sudah tahu pang Tuhan. Nah, sama aja juga, kafir juga itu. Tuhan tahu misalnya aku bisa duit 10 juta, tapi Tuhan kada tahu berapa lembar ribuan, berapa lembar ratusan. Nah, itu kafir juga, menafikan ilmu yang halus-halusnya. Atau mengisbatkan sifat yang dinafikan dari ijma seperti warna. Tuhan itu putih jadinya, Allah Ta'ala itu putih, berarti mewarnai Tuhan. Nah, itu kafir juga. Atau berhubung, Allah Ta'ala itu berhubung, lawan kitanya jadinya menyatu, kafir juga. Atau Allah Ta'ala itu bercerai dengan kita, kafir juga.
Jadi madahkan Tuhan itu berhubung dengan alam, menyatu dengan alam, kafir. Madahkan Tuhan itu berpisah pada alam, kafir juga. Atau mendustakan nabi-nabi yang disepakati yang 25 didustakannya sekong. Nah itu kafir. Mendustakan Nabi Hijir kada apa-apa. Nabi Hijir itu lain nabi, jadinya wali aja kada apa-apa itu. Kalau memang khilaf ulama atau jadinya Luqman Hakim itu wali lain nabi, nah itu kada jadi masalah. Tapi kalau jadinya Idris itu lain nabi itu wali, nah itu makam. Karena Idris ini sepakat ulama itu nabi. Atau malaikat, nah Jibril apa, Mikail 10 tuh ibadahkannya lain malaikat, nah itu kafir juga. Atau meringan-ringankan keduanya, memperinting keduanya. Malaikat dianggap inting, rakib sebelah kanan, atid sebelah kiri dianggapnya inting. Atau menyumpahi keduanya. Nah jadi semuaan itu, ucapan-ucapan itu membuat dia binasa imannya, jadi kafir riddah. Dan barang siapa mengata kalimat kafir tadi dan disangkanya bahwasanya ia menghendaki yang lain daripada yang dikatanya, maka orang itu jadi kafir pada zahir dan batin. Aku jadi mau ucap di montong aja di hati kada kawa lagi, tetap sudah kafir zahir dan batin. Terima dahkan alam kadim. Alam itu artinya masiwallah, masiwallah. Yang selain Allah disebut alam. Napakah? Bila selain Allah itu alam ngarannya. Padahalnya kadim, biarnya itu begayaan aja. Nah, karena kalau begayaan itu sudah kafirnya zahir dan batinnya. Sudah. Demikianlah disebutkan Syekh Muzajjad dalam Ubab, dan yang disebutkan Syekh Ismail Ibnu Mukri dan Syekhul Islam di dalam Raudhut Thalib, dan sudah. Demikianlah disebutkan Syekh Muzajjad dalam Ubab, dan yang disebutkan Syekh Ismail Ibnu Mukri dan Syekhul Islam di dalam Raudhut Thalib dan syarahnya Asnal Matalib. Dia kada kawa dimain-mainakan ucapan-ucapan itu. Tuh ucapan sakral, ada kau disanda gurau, ada kau digegayakan. Anggap situ barang siapa mendustakan Nabi. حضرة النبي صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم